Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Kita lanjutkan di Q&A, menjawab pertanyaan dari teman-teman netizen yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kita akan mencoba untuk membahas satu demi satu. Nanti kalau ada yang tercecer ya kita akan bahas berikutnya. Teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dulu Wijaya Trading biar nanti kalau ada video-video baru kami teman-teman bisa langsung mendapatkan informasinya. Baik, langsung ke pertanyaan ya. Pertanyaan berikutnya, Bang mau tahu kenapa kenapa FTX atau alasan apa FTX tuntut Bybit itu ya, tolong reviewnya. Ini sebenarnya kita bisa googling mas ya, kita bisa googling, bisa lihat kenapa FTX ini menuntut Bybit ya. Tentu ada banyak faktor di sana ya, ada banyak peraturan yang kita bisa baca semuanya bahkan di laporannya kita bisa tahu. Secara teknis ini bagi saya tidak masuk di dalam pertanyaan teknikal ya, tapi karena meminta untuk ditanyakan bagaimana reviewnya ya, saya sebenarnya tidak ada kepentingan terlalu banyak ke sana. Intinya ya karena bisa jadi ada kepentingan tertentu ya, saya kurang tahu banyak sampai menuntut hampir 1 miliar dolar, membuat FTX ini berada di ujung tanduknya, dan bertepatan Bybit ini menarik dananya ketika FTX ini jelang mengalami kebangkrutan ya. Kenapa ya? Alasan itu tentu sebenarnya mereka yang tahu ya. Secara lengkap nanti bisa di googling di sana ya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Serius nanya Bang, step by step pertama kali mau trading ya, mau mulai trading seperti apa? Karena masih bingung katanya. Bagaimana step by step untuk memulai trading? Pertanyaan ini selalu berulang sebenarnya ya, tapi ya tidak masalah, kita jawab sesuai dengan yang ditanyakan. Yang pertama, langkah pertama kali yang harus kita pahami, step by step kita membaca atau mau menekuni dunia trading. Tentu yang paling utama pelajari dulu secara aplikasi atau bahasanya yang kita gunakan itu seperti apa, atau kalau di HP menggunakan aplikasi seperti apa, kalau di laptop menggunakan platform seperti apa. Kita pelajari semuanya dulu, kita cari referensi dulu. Kemudian instrumen apa yang cocok buat kita, atau aset apa yang pas untuk kita jadikan sebagai pilihan kita. Ada banyak sekali dalam dunia trading ini aset yang bisa kita pilih. Ada Euro USD, ada Forex itu, Pound Sterling, ada emas, ada Bitcoin, ada saham, ada indeks, ada emas, ada minyak dan sebagainya. Semuanya berkaitan dengan aset tertentu ya. Kita bisa mempelajari semuanya yang menurut kita cocok. Apakah kita mau ke Forex, ke saham, minyak, atau indeks. Karena dalam dunia trading ini luas sekali. Mungkin yang ditanyakan ini tentu berkaitan dengan Forex ya. Apapun itu ya, apakah Forex, saham. Intinya untuk sampai ke sana, pelajari dulu platformnya, kuasai dulu. Kemudian instrumen itu pelajari, menguntungkan apa ndaknya, kemudian plus minusnya bagaimana. Setelah kita sudah cocok semuanya, kita jangan hanya kita melihat potensi profitnya. Yang kita amati, mungkin teman-teman mungkin di luaran sana di media sosial selalu pamer profit, selalu pamer harta dan sebagainya. Jangan tergiur dengan yang selalu ada di dalam media sosial, karena ada yang mereka jalani atau yang mereka share itu belum tentu seindah yang kita bayangkan. Kemudian setelah kita tahu platformnya banyak seperti apa, kemudian instrumen yang kita pilih itu bagaimana, selanjutnya tetapkan pilihan kita sebelum jauh
kita memilih di sana, kita mau jadi seorang trader seperti apa. Trader menitan, trader jam, trader harian, trader mingguan, trader bulanan, bahkan trader tahunan. Kalau kita sudah bisa mengukur di sana, setidaknya nanti ada gambaran itu, maka baru nanti step berikutnya kita akan bahas. Selanjutnya, setelah kita mengukur, menentukan, kira-kira saya pengen jadi trader harian, atau pengen jadi seorang day trader misalnya, maka pelajari di situ targetnya seperti apa, resikonya bagaimana, ketahanan kita berapa, modal yang kita butuhkan berapa, kemudian strategi yang kita gunakan itu nanti seperti apa, kita mulai tata. Jadi platform, kemudian tipe trading kita seperti apa. Dari tipe trading nanti ketemu, oh kalau saya day trader itu ternyata time frame-nya bisa menggunakan H1, H4, N15 misalkan. Oh ternyata kalau saya scalper itu, saya scalping itu ternyata harus time frame kecil. Karena time frame besar pergerakannya lambat sekali. Kita sulit untuk membacanya. Oh kalau ternyata saya menggunakan swing trader atau swing trading, itu ternyata saya butuh waktu yang cukup lama untuk mendapatkan di sana. Dan saya harus banyak mempelajari secara statistik juga. Berikutnya kalau sudah kita ketemukan, baru kita masuk ke tahap selanjutnya. Apa itu? Ya, pelajari semuanya berkaitan dengan teknikal. Apa itu teknikal? Tadi sudah kita singgung di sesi sebelumnya ya. Di dalam membaca pasar, teknikal ini membantu kita mengindikasi, membantu kita mengenal lebih jauh, bahkan menentukan tingkat probabilitas. Apa dalam teknikal yang harus kita pelajari lebih detail? Mungkin bagi pemula, pelajari pola candle dulu. Sudah, pokoknya pelajari pola candle. Nanti setelah pola candle dikuasai, baru dinaikkan lagi. Apa yang berikutnya? Banyak latihan membuat garis support resisten. Karena ketika kita sudah masuk di dalam market di sana, maka nanti akan selalu ketemu namanya support dan resisten. Di area itulah kita bisa menempatkan posisi entry kita, baik itu mau jual, mau beli, sehingga kapanpun kita bisa melakukan transaksi, kapanpun bisa melakukan order. Apakah di lembahnya, apakah di tengah, bahkan di puncaknya. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan di situ? Tentu kita membaca teknikal tadi. Bagi orang lain di area di situ mungkin tidak menguntungkan. Bagi kita bisa jadi menguntungkan. Sehingga step-step itu kita pelajari, kemudian ciri-ciri pola candle itu juga kita bahas semuanya. Kalau sudah kita menguasai pola candle, support resisten kita kuasai, berikutnya kenali bagaimana market ini akan berpeluang berbalik. Kenali bagaimana market ini akan mengalami penerusan tren dan sebagainya. Bagaimana kita bisa tahu di sana? Ya, kita pelajari dari sisi struktur market. Kita pelajari dari sisi tren, di mana tren itu setidaknya terbentuk dua puncak dan dua lembah. Ketika dua puncak, dua lembah terbentuk, maka dia berpeluang akan membentuk satu tren, dan itu akan melanjutkan perjalanannya. Sebaliknya ketika di area support resisten, dia sudah terbentur dan ada tanda-tanda pembalikan, maka pelajari tanda-tanda pembalikan itu apa saja. Pola-pola candle yang bisa memberikan indikasi berbalik itu seperti apa saja. Kita pelajari semuanya. Kemudian seterusnya, jaga psikologi, realistis, ya harus masuk akal target kita, resiko kita masuk akal. Selama kita belum bisa menerapkan resiko yang realistis, target yang realistis, maka akan sulit juga kita nanti akan menemukan tingkat keberhasilan kita. Ada psikologi yang harus kita jaga, ada kesabaran yang harus kita terapkan, ada disiplin yang harus kita terapkan, baik resiko maupun targetnya. Berikutnya, money management, ya, pengelolaan modal kita.
Kalau modal kita sekian, lot kita berapa, kemudian resiko kita berapa, mana dulu yang kita prioritaskan. Ya pokoknya di awal belajar aja dulu di teknikal, kemudian setelah itu psikologi, setelah itu di risk management. Perkara nanti kita balik dulu, psikologi dulu, risk management dulu, kemudian baru masuk ke teknikal, itu teknis saja. Kalau yang paling penting secara teknikal itu pelajari dulu. Minimal ada gambaran kita untuk nanti menentukan keputusan kita ke depan. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kita berikan. Pertanyaan lebih lanjut nanti silakan tulis di kolom komentar. Ada waktu lebih panjang kita akan berdiskusi lagi.